Oke, sekali lagi shalom saudara-saudara. Yang suka cita katakan amin. Yang disayang Tuhan katakan Semua siap bergoyang buat Tuhan, amin. Yang siap ayo bangkit berdiri. Wah. Yang percaya hatinya penuh sukacita. Yang percaya disayang Tuhan, tetap bergoyang buat Tuhan. Hari ini Tuhan untuk Tuhan saja. Oh
Bisa nggak nyanyinya? Satu penuh kasih. Oh, ulang lagi. Masih mau puji Tuhan? Maju. Katakan amin. Karena Tuhan benar-benar suka kita ya. Ayo maju dong. Kau satu. Kau satu penuh kasih. Dua penuh kuasa. Tiga penuh kau mulia. Pada waktu kau setia dan selalu bersamaku. Hujan berkat. Hujan berkat. Sampai Tuhan Kasih. tersentuh hatinya oleh tarian kita, amin. Ini namanya hujan berkat terjadi di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kita. Lagu ini mengatakan, mau tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, tapi Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Amin.
Shalom saudara. Ini tidak jadwal kebetulan aku ada di sini. Amin. Aku mau bisa sendiri. Kemarin papaku kan sakit. Itu Tuhan suruh datang, suruh menemani papiku, suruh ke tempat rumah sakit. Terus anakku kan mau besoknya mau ulangan, tapi Tuhan suruh udah anakmu pinter, itu besok susulan aja, tapi terlapornya dari besok ikuti. Tapi itu ternyata Tuhan mau. Aku suruh doakan mama papaku, padahal aku nggak pernah doa ke mama papaku. Aku adalah kaitan sama mamiku, tapi Tuhan suruh ngampuni. Karena waktu itu kamu mau nggak nanti maksudnya pergi bersama Tuhan gitu loh ke surga. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu. Terus aku ikuti suruh doa. Saat doa itu pergumulan aku orangnya malu, kurang percaya diri. Tuhan ngomong, kamu mau nggak keluargamu dipulihkan? Waktu itu rasa takut, nganu, tapi Tuhan kasih kekuatan. Terus nih, ayo doa. Di situ ada suami, ada anak, ada mami papi, adik. Aku doakan satu-satu. Nah, saat berdoa Tuhan Roh Kudus ngomong lewat bibir lidahku. Padahal aku nggak bisa berdoa. Terus tuntunan Tuhan kasih rema terus ke aku. Setiap aku salah, Tuhan tegur terus lewat firman. Aku menjadi khotbah karena firman itu adalah roti kehidupan yang menunjukkan kita jalan kebenaran. Jadi Alkitab kan nggak ngerti pemahaman Alkitab itu lewat khotbah Tuhan sampaikan itu diungkapkan semua. Itulah kesaksian itu. Satu lagi. Oh silakan Ibu. Shalom semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Semua itu seizin Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau saya bisa ada di tempat ini. Itu kok Tuhan tidak jalannya selalu mulus. Banyak liku-liku, banyak percobaan, masalah yang harus kita hadapi. Saya menghimbau ibu-ibu yang ada di sini, jangan putus asa. Segala sesuatu hanya Tuhan yang mampu untuk menolong kalian. Saya berdoa untuk ibu-ibu yang ada di sini, semoga kuat, sehat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Masalah, apapun masalahnya, Tuhan pasti memberi kekuatan untuk kalian. Saya kepingin nanti satu hari kalau kami bisa ketemu lagi di tempat ini, ibu-ibu sudah tidak ada di sini. Amin. Ibu-ibu sudah merdeka di luar. Jalani hidup dengan sukacita bersama Yesus. Ini pun ibu-ibu harus bersukacita. Merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama kalian semua. Saya selalu berharap ibu-ibu di sini selalu ada pengharapan terhadap Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kalian. Terima kasih, ini kesaksian saya. Jangan lupa bakminya. Jangan lupa bakminya. Ibu ini membuat bakmi. Haleluya. Sukacita
Tuhan katakan, jangan takut, percayalah. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. selalu. Tuhan menjawab doa. Rancangan yang terbaik buat kita semua. Yang terbaik di waktu yang tepat. Dia untuk merombak hati dia. Izinkanlah Rendahkan dirimu di depan Tuhan. untuk bekerja. Dia akan menyatakan Saya menjadi jadi mungkin. oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus menjawab Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya Mari kita akan bernyanyi sama-sama. Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Sungguh hati kami bersyukur hari ini Tuhan, Kau hadir lewat pujian kami. Kau bertata, Kau bersemayam, sehingga kami tidak sekedar merasakan, namun kami mengalami Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Sukacita surga itu menyertai kami. Sukacita surga itu ada di tempat ini. Meskipun tempat ini adalah lapas, tempat orang untuk dikurung, namun kami dibebaskan, hati kami dibebaskan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kami melihat anak-anak-Mu begitu bersukacita. Warga binaan di tempat ini meskipun dalam kurungan, namun merasakan kebebasan roh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan
kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah lewat hamba-Mu. Apa yang jadi isi hati dan maksud-maksud-Mu yang indah, sampaikan kepada kami semua. Kami percaya firman akan mampu mengubah hidup kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki, bukan seperti yang kami kehendaki. Dan kami percaya berkat-Mu tersedia lengkap hari ini. Meskipun kami belum melihat, namun kami percaya bahwa kami sudah menerimanya, dan kami telah menerimanya melebihi dari yang kami pikirkan dan kami doakan. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Amin. Sebelumnya kasih salam kanan kirimu, katakan God bless you. Beri kemuliaan buat Yesus. Wah, luar biasa ya. Saya melihat itu aura apa ya? KKR. Roh itu ya dari KKR. bulan yang lalu ya. KKR ini KKR. Ya sudah. Gimana? KKR ini KKR. Iya KKR. Bukan ibadah ya. Bukan. Kebaktian kebangunan rohani. Saya merasakan dari bulan kemarin ya, auranya itu luar biasa. Amin. Ya, meskipun ya ini rumah tahanan ya kan, rutan, tapi kita tidak seperti yang dikurung. Ya, tidak ada kebebasan. Ya, ini seperti tidak di penjara. Ya, saya bayangkan waktu diajak pertama ya, Bu Lasma dan juga Pak Robert. Saya bayangkan itu waktu itu kalian berada di jeruji besi ya, yang ruangan yang sempit ya, nanti toilet juga ada di situ. Ternyata bukan ya, ada seperti itu ya, dan seperti itu ya, tetap dibebaskan ya, maksudnya tempatnya luas gitu ya, tempatnya luas. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya dulu ya, siapa yang di sini yang belum terima Tuhan Yesus? Sudah semua ya, anak-anak Tuhan semua ya. Ya, percaya bahwa kamu adalah milik Kristus. Amin. Ya, karena sudah ditebus. Ya, kita buka dulu ya satu ayat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-1. Ya, ini akan jadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya 43 ayat yang ke-1, yang bawa Alkitab. Mungkin bisa dibantu dibacakan. Itu saya lihat ada yang bawa Alkitab. Ibu ini aja, sudah siap Ibu? Ya, yang keras Bu. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milik. Amin. Ya, saya ulangi ya di bagian B. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan. Amin. Ya, saya melihat kalian semua bersuka cita. Amin. Berarti ada keyakinan kalian adalah milik Tuhan Yesus. Yang tidak ada lagi perlu ada takut, khawatir, cemas. Amin. Ada yang takut, khawatir, cemas? Amin. Ya, bersuka cita. Ya, jadi kita memang ada semua ya. Saya nyebutnya apa ya? Ya, teman-teman aja ya. Teman-teman yang ada di sini, kalian memang di penjara. Tapi jangan sampai hati kalian itu juga terpenjara. Terpenjara berapa? Rasa khawatir, cemas, takut. Ya. Tadi Ibu ini kesaksian akar kepahitan, akar kebencian, ya itu juga hal-hal yang membuat hati kita itu terpenjara, ya jangan mau terpenjara dua kali, ya di tempat ini terpenjara, hatimu juga terpenjara. Bebaskan, lepaskan dari segala apa? Rasa takut, khawatir, cemas, kebencian, akar kepahitan, semua sampah-sampah hati itu lepaskan. Supaya kita sebelum Anda bebas secara fisik, Anda sudah bebas secara hatimu, bebas merdeka. Ya, sebelum kalian merdeka secara fisik, hatimu sudah merdeka dulu. Amin. Di tempat ini, ya. Jadi Anda sudah menang. Kalian semua sudah menang. Teman-teman semua sudah menang. Ya. Kalau Yesus menyebut bahwa kita adalah miliknya, maka kita itu adalah sesuatu yang berharga. Amin. Katakan kanan kirimu, kita berharga di mana? Yang keras lagi kita berharga.
sesuatu yang berharga? Coba saya pengen 1-2 orang ngacung dulu. Kira-kira apa yang kamu punya sesuatu yang berharga itu apa? Ya? Siapa? Anak, keluarga, terus apa lagi? Orang tua, keluarga ya. Ada barang-barang yang berharga? Hah? Gak boleh bawa sini ya. Disimpan di rumah. Ya. Ya. Jadi kita punya anak ya, sesuatu yang berharga dalam bentuk ya anak, keluarga, orang tua. Ya. Seseorang kalau punya sesuatu yang berharga, itu pasti dia akan menjaganya dengan baik. Amin. Dia akan menjaganya, merawatnya dengan baik. Demikian juga Tuhan Yesus. Ya, kita adalah miliknya yang berharga. Kita pasti dijaganya. Ya, kita dirawatnya, kita dilindungi, kita dijamin hidup kita. Jadi tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Karena kita milik kepunyaannya yang berharga. Amin. Ada amin? Ya, yakin, percaya. Meskipun kalian dari latar belakang yang berbeda, mungkin hidup dalam kegelapan waktu dulu ya, tapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan yang akan membentuk hari ini dan masa depan menjadi lebih baik lagi. Amin. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang berharga, Dia akan menjamin hidup kita. Jadi tidak akan pernah ada ketakutan. Coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini luar biasa loh. Ya, kalau kalian imani ya, teman-teman semua imani ya, kita tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Apalagi mengenai kebutuhan makanan minuman, ya Tuhan akan sediakan. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada amin? Ya, jadi jangan takut lagi. Apa yang kalian takutkan? Ya. Sekarang kebutuhan apa? Ya. Jadi kita sudah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan sudah mengambil kita menjadi milik kepunyaannya, bahkan miliknya yang berharga. Kita jangan takut. Imani Filipi tadi. Ya, Dia akan memenuhi segala kebutuhan keperluan kita apapun. Ya, katakan semua berarti apapun macam bentuk dari kebutuhan keperluan kita, Tuhan itu tahu. Ya, bahkan Dia menjamin masa depan kita. Dia tidak melihat lagi masa lalu. Ya, mungkin kalian semua berada di sini karena kejadian masa lalu. Ya, saya mendengar ada banyak yang terkena kasus narkoba ya. Banyak kasus narkoba ya. Ya, jadi Tuhan tidak lagi melihat seperti itu. Ya, asal kalian benar-benar bertobat, ya, tidak melakukan lagi. Ya, di dalam sini berharap kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, masa depanmu akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Coba kita baca dulu Amsal 20. Ini agak banyak sedikit Bapak ya. Amsal 28 ayat 13. Yuk sama-sama ya. Berdiri yang ya, semua berdiri ya. Saya lihat banyak bawa Alkitab ya, Bible ya. Luar biasa ini ya. Yuk kita sama-sama berdiri ya. Amsal 28 ayat 13. Yang keras ya. Baca ya. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berbuku, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Ya. Bentar, saya kok salah. Siapa Catatan saya salah. Amsal betul ya. Yeremia. Tadi itu yang katakannya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29. Ya, coba kami lagi. Ya. Yeremia 29 ayat 11.
Ya, Yeremia 29 ayat 11. Yuk. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, silakan dulu. Ya, Tuhan. Jadi masa depan kita itu sudah dirancang oleh Tuhan, sudah diatur sedemikian rupa. Ya, dari awal penciptaan, ya, Tuhan menciptakan kita itu butuh waktu khusus. Ya, kalau kalau Allah menciptakan segala sesuatunya itu, ya, benda-benda yang lain itu hanya jadilah terang, jadilah gelap, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang-binatang di darat, jadilah binatang-binatang di laut, ya. Tapi kalau saat Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan itu mengambil tanah liat, ya. Dia tidak mengucapkan kata-kata, tapi dia bertindak, membentuk kita, ya, dari tanah liat. Itu artinya apa? Kita diciptakan secara khusus, kita diciptakan secara spesial. Amin. Dari awal penciptaan kita sudah menjadi manusia yang spesial, manusia yang berharga. Bahkan ketika sudah jadi, ya, dari tanah liat sudah jadi bentuknya, yang menyerupai dia, ya, kita ada gambaran dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, tiupkan nafas hidup, ya, tambahi lagi nafas hidup, luar biasa, ya. Jadi kita ciptaan yang spesial, ciptaan yang istimewa. Ya, sekali lagi, kalian punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang gagal, ya, tapi masa depanmu, ingat ini tadi, ya, Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak akan pernah sia-sia orang yang ikut Tuhan. Ya, saya saksikan satu tokoh, ya, bukan satu tokoh, satu orang yang dia dari muda itu nakal sekali, ya, sampai hidupnya itu, ya, sedang mabuk, ya, akhirnya dia terseret narkoba, ya, terseret narkoba, kena kasus narkoba, ya, umur sekitar 45 tahun dia masuk penjara, ya, masuk penjara di Surakarta, di Solo, di lapas di Surakarta, ya, karena dia terpengaruh oleh lingkungan yang tidak benar. Makanya kita hati-hati. Nanti kalau teman-teman semua keluar dari sini, ya, bergaulah dengan komunitas yang baik. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang justru kalian harus menjadi terang. Ya, ketika kalian tadi sudah dalam kegelapan, Tuhan angkat, ya, kalian keluar dari sini, kalian menjadi terang. Jadi mempengaruhi justru hal-hal yang baik. Nah, orang ini, ya, orang ini terseret oleh pergaulan yang salah. Dia sering mabuk-mabukan, teler, akhirnya terjerat kasus narkoba, ketangkep polisi, di penjara, ya. Cuman bedanya, ya, dia di penjara itu dia selalu berdoa dan berpikir. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak 3, cewek semua, ya. Dalam penjara itu dia hanya berpikir bagaimana nanti masa depanku, ya. Tapi dia punya tekad yang baik. Saya keluar dari penjara, saya akan menafkahi istri dan anak-anak saya dengan baik. Saya akan cari, ya, pekerjaan, usaha yang baik, ya, untuk. Jadi yang dipikirkan adalah keluarganya, ya. Kalian di sini juga jangan mikir macam-macam, ya. Ya, ada yang mikir macam-macam mau mengulangi lagi. Udah kapok belum? Kapok dah. Coba kanan kirimu, ya, bilang saya kapok. Mau masuk lagi. Kapok. Ya. Kapok itu artinya bertobat. Bertobat, tidak berbalik lagi ke jalan yang salah. Ya. Siapa yang narkoba? Yang narkoba coba, yang kena kasus narkoba. Ya. 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 Ada namanya kecanduan. Ya, kecanduan.
kalian berdoa kepada Tuhan, semua apa kecanduan itu bisa dilepaskan. Saya dulu kecanduan rokok nikotin, ya. Saya juga pernah nyoba dulu orang Semarang itu nyebutnya gelek, ya, saya pernah coba dulu waktu belum menikah, ya. Tapi untungnya ada kebablasan, cuma rokok itu kan nikotin, dan itu juga harus dilepaskan karena tubuh kita adalah bait Allah, tidak boleh dikotori oleh alkohol, narkoba, nikotin pun tidak boleh, ya. Tapi kalau kafein boleh, kafein itu kopi. Saya pengen ngajak kalian kopi semua. Puasa enggak ya? Puasa. Tetap puasa. Menghargai ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Sampai mana tadi? Kecanduan. Ngopi. Kecanduan. Kalian berdoa ya pada Tuhan. Saya aja bisa dilepaskan 10 tahun saya merokok, tapi Tuhan lepaskan saya, ya. Dari tahun 88 sampai 98, ya. Saya kecanduan rokok. Sehari 3 pak saya merokok. Ya, saya merokok berat. Istri saya tahu tuh. Ya, selama pacaran sama dia aja saya merokok terus. Ya, tapi begitu menikah, ya, saya punya komitmen. Nah, di samping kalian berdoa, kalian juga punyailah komitmen bersama Tuhan. Komitmen dengan Tuhan, ya, berjanji dengan Tuhan. Apa? Coba Jamil kanan kirimu katakan janji dengan Tuhan. Janji. Ulangi. Ya, kalau kita janji dengan diri kita sendiri, janji dengan istri kita pasti belenjani, ya. Janji manusia itu, ya, tidak bisa dipegang, ya. Ya kan? Ya, tapi kalau kita janji sama Tuhan, ya, jangan macam-macam loh. Ya, kalau kita sudah janji sama Tuhan, kita jangan macam-macam. Ya, harus kita tepati, ya, karena ada sanksinya, ya. Makanya kalau keluar dari sini sudah janji, ya, singkirkan semua hal-hal buruk, ya, lakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Saya dilepaskan dari keterikatan, ya, kecanduan adiktif, ya, dari rokok, ya. Akhirnya saya bebas dari rokok, saya tidak lagi merokok, ya. Kalau saya ditawari teman saya, rahasianya apa? Cuman geleng-geleng, udah. Tawari Pak rokok Pak, ini aja Bu ya. Kalau kalian nanti tawari lagi loh narkoba, ini aja. Geleng-geleng tapi jangan gini. Geleng-geleng ya udah no, ya. Yo katakan kanan kirimu no. Tidak lagi mau, ya. Jangan coba-coba lagi, ya. Udah kapok loh, kapok deh, ya. Katanya udah kapok, ya. Jangan ulangi lagi, ya. Harus berubah. Nah, kembali ke cerita tadi, ya. Ini orang ini sudah hidupnya, waduh, sudah melakukan dosa apapun sampai narkoba, dia ketangkep di penjara di Solo, ya. Dia pikirkan hal-hal baik, makanya sekali lagi pikirkanlah hal-hal yang baik. Kalian nanti keluar dari sini itu mau ngapain, ya. Misal saya mau buka usaha, kalian kan sudah diajari tuh kerajinan banyak, ya, banyak hal-hal baik itu keterampilan, ya, macam-macam, ya. Nah, nanti keluar dari sini kalian bisa praktekkan di luar, ya. Itu bisa mendatangkan juga penghasilan. Amin. Amin. Iya. Mungkin kalian ada catatan buruk, ya, kepolisian, kalian kerja di luar di perusahaan mungkin agak susah karena ada catatan kepolisian, ya. Tapi kalian harus pikirkan bagaimana supaya berwirausaha sendiri saja, ya. Nah, orang ini keluar dari penjara berwirausaha, ya. Dari kecil dia pakai gerobak jualan singkong, ya. Dia jualan singkong. Belum ada singkong keju, dia mulai singkong keju pertama kali, ya. Ya. Nah, udah tahu, ya. Namanya Pak Hardadi, ya. Di dalam penjara dia pikirkan usaha apa ya nanti, ya, setelah lepas dari penjara saya mau menafkahi istri dan anak-anak saya dengan baik, ya. Dia anaknya 3 cewek semua.
Akhirnya dia merintis usaha jualan singkong keliling pakai gerobak, ya. Akhirnya sampai sekarang, ya, dia mendirikan kampung singkong di Salatiga, namanya di Sembilan. Sekarang sukses luar biasa, ya. Beri applause dulu, ya. Cerita-cerita yang menginspirasi, ya. Kalau kalian di sini, ya, bisa nggak kalian ngakses sesuatu untuk belajar membaca gitu, mengetahui berita-berita gitu, bisa nggak ya di sini? Bisa. Lewat YouTube itu bisa ya. Bukalah YouTube, ya. Ya. Ada YouTube-nya. Cerita aja ya, tapi bisa ya. Di Google search itu aja. TV ada. Nah, cari cerita-cerita yang inspiratif, ya. Nanti keluar dari kalian mau ngapain, keluar dari sini, kalian sudah siap dulu, ya. Kalian sudah punya bekal dulu. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus, amin. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus, ya. Jangan berharap kepada yang lain, jangan berharap kepada manusia, ya. Manusia itu bikin kecewa, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, keluar dari sini, berubah. Dan pikirkan apa yang bisa kalian lakukan untuk keluarga kalian. Katanya kalian punya sesuatu yang berharga dalam bentuk keluarga, istri, anak-anak, ya. Lakukan itu buat mereka, masa depan, ya. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan. Amin. Kita berdiri sama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Sebab aku ini milik biar bisa nyanyi semua. Kalau sudah ada yang bisa, suaranya lebih keras. Mendengar seruan hati, dan keluhku. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam, dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku, mau terus berdiam.
rancangan-rancangan yang terbaik akan dirancangkan kepadamu. Selama engkau berharap bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Keluar dari sini kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kami terus berdoa buat kalian. Terus punyailah iman kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah apapun yang terjadi. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kalian semua. Allah adalah Immanuel yang terus mau menyertai kamu dimanapun berada. Dia tidak melihat masa lalumu yang kelam. Dia akan merancangkan masa depan yang terbaik bagimu. Punyailah iman, terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Masa depan yang cerah penuh dengan harapan. Tidak ada lagi kegagalan selama kalian bersandar berharap. Jangan lagi bersandar kepada manusia. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang menyandarkan, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Diberkatilah orang yang, maka kalian akan diberkati. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu, aku di dalam hatimu. Kami tahu Tuhan, sampai hari ini Engkau terus memikirkan apa yang dapat Kau berikan buat kami anak-anakmu. Karena Kau mencintai kami, karena Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Ya Roh Kudus menyentuh setiap hati anak-anakmu yang ada di tempat ini. Dan terus berikan mereka kekuatan dalam menjalani masa tahanan di tempat ini. Beri mereka kekuatan sebagai warga binaan di tempat ini, supaya tidak berhenti berharap. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aku milikmu, sebab aku ini milikmu. Dengan kasih Bapak Robert Tinus berdoa, firman Tuhan yang sudah disampaikan. Pak Budi, ya. Pak Budi ya. Ya kehendakmu, Kami mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh menerima firman kebenaran. Kami menyadari masa-masa kelam kami, tapi Engkau telah mengangkat kami dari lumpur. Engkau telah mengangkat kami dari masalah kami. Engkau memberi harapan yang bilang gemilang, harapan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah harapan yang sungguh ada. Bahkan kehidupan kami ini adalah milik Engkau Tuhan, bukan milik kami sendiri. Biarkan hati kami selalu meletakkan Engkau. Biarkan kami berusaha semakin setia dengan firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kehidupan kami. Biarkan kami selalu mendekat pada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai. Tuhan kami tidak rindu. Untuk saudara-saudara kami yang ada di sini, kiranya Engkau jamah Tuhan. Kau beri harapan yang hilang gemilang. Engkau jamah sakit penyakitnya. Engkau jamah segala pergumulannya. Bahkan kehidupan ini Engkau ubahkan menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang menjadi kehidupan yang indah. Kehidupan yang menyerahkan masyarakat
menyenangkan keluarganya, menjadi kebahagiaan karena Tuhan memelihara secara luar biasa. Rancangan sukacita dan rancangan yang besar dari Tuhan untuk hidup kita. Terima kasih Bapak. Pujian syukur yang terima kasih dalam nama Yesus dan kita berdoa. Haleluya. Kita akan menyaksikan persembahan dari wanita-wanita perkasa. Haleluya. Tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Amin. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk pujian penyembahan dan firman yang sangat luar biasa ya. Kasih plus lagi dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mengirimkan hamba-hambanya di tempat ini untuk melayani kami di tempat ini. Terima kasih. Sebelum teman-teman saya bernyanyi, saya mau sedikit kesaksian. Harusnya dalam hitungan manusia, saya itu pulang 13 Maret. Amin. Bebas. Tapi Mesti ketemu saya. hitungan manusia itu kan nggak selalu tepat. Tapi kalau hitungan Tuhan selalu tepat. Kalau dibilang marah, marah. Jengkel, kesel. Ditunggu 13, 14, 15. Aduh, udah nggak ada harapan. Pupus sudah harapanku. Tapi seiring berjalannya waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya hati yang nggak marah, yang nggak kesel gitu, menerima ini semua. Tuhan kasih hati yang sangat damai. Tuhan kasih sukacita. Tapi kemarin mendengar teman-teman dipanggil, SK mereka turun dan saya tidak, kesel lagi. Sebab aku ini milikmu, itu Iya. ku pertahankan apa? Iya, kok ada dalamku. Tadi malam aku sampai nggak bisa tidur, mikir, aduh Tuhan, aku nggak mau marah, aku nggak mau kesel, tapi aku mau pulang, gitu. Mengingat lagi kemarin Hetty juga ngerasain hal yang sama, dia juga di dalam proses pembebasan bersyarat ada kendala. Kak Marta juga begitu, belum lagi Mami Mary yang masih menunggu, mereka aja bisa kok, saya enggak. Sementara saya seakan-akan jadi teladan untuk mereka, tapi kok saya nunjukin sikap yang seperti ini. Akhirnya saya tadi malam bilang, Tuhan dalam nama Yesus, aku nggak mau marah, aku nggak mau kesel. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat saya. Saya percaya setiap apa yang kita hadapi itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan kalau apapun mungkin di depan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita ingini, yang kita doakan, kita flashback lagi yuk, lihat lagi kita udah ngelakuin kesalahan apa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan gak suka yang sudah kita lakukan. Jadi kita renungin lagi, terus balik sama Tuhan minta ampun, biar Tuhan yang tolong. Ini ada satu persembahan, semoga memberkati. Harusnya nyanyinya gini, berkali-kali kau menolong. Iso ya benar, kudu iso. Iya. Ya Indianya keluar. Nada India padang pasir ini. Olilen nih pulang dari sini. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Bangkit berdiri. Ayo bangkit. Lah kasih setiamu ku berharap kau membuatku, kau dunia imanku. Doaga tak
Ayo, bangun semua, joget. Ayo, betul. Jangan menara yang joget. Tarik. Yes, yeah, yeah, yeah.
merah. Iso ora iso kudu iso. Ayo. Iso ora iso kudu iso. Nah, ayo. Ora iso tetep iso. Ayo kalian. Bisa. Iso ora iso kudu iso. Tetap bisa. Iso ora iso tetep iso. Iso ora iso kudu iso. Lanjut lagi. Iso ora iso kudu iso. Iso ora iso kudu iso. Ayo, enggak apa-apa. Iso ora iso kudu iso. Kudu iso. Ayo. Iso ora iso kudu iso. Iso ora iso kudu iso. Apa? Iso ora iso Kudu iso. Haleluya. Iso ora iso kudu iso. Sama-sama kita bilang. Iso ora iso kudu iso. Tetap harus iso kalau melayani Tuhan, kalau cinta Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Aku punya Tuhan yang berkata yang telah berjanji dan sanggup mengenali imanku bersepakat percaya kuasanya ku tiba
bukannya lapas ini.